Adakah cara sederhana untuk mencegah kondisi hipertensi atau tekanan darah tinggi? Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus turunkan berat badan ke tingkat yang ideal. Dari penelitian mengatakan, dengan turunnya berat badan 1 kg akan menurunkan 1 mm Hg tekanan darah. Bayangkan kalau turunnya 10 kg atau lebih, tentu lebih banyak lagi. Yang kedua, tentu jaga makan. Kita ingat ya, mungkin bisa lihat di video sebelumnya tentang cara makan metode DAS. Nah, yang prinsip menekankan bahwa menjaga makan, kita turunkan kadar natrium ke tingkat 1500 mg per hari dan tingkatkan kadar kalium ke tingkat 3500 mg sehari. Kalium itu dari mana saja? Bisa dari tomat, bisa dari kentang, bisa dari bayam, dan pisang. Olahraga itu penting. Dengan keluarnya banyak keringat, natrium berkurang. Olahraga berapa lama? Jalan kaki 150 menit per minggu. Tapi kalau memang berat badannya berlebih, tingkatkan hingga 250 sampai 300 menit dalam seminggu. Dan selanjutnya, stop rokok. Rokok ini penting untuk di stop. Kenapa? Karena rokok meningkatkan simpatis. Orang yang merokok aktif, stop rokok, tekanan darahnya akan turun. Bahkan ada beberapa data mengatakan bisa turun sampai kurang dari 20 mm Hg. Dan satu lagi, tidurnya harus cukup minimal 6-7 jam. Tentu saja bukan bicara soal jumlah saja, tapi kualitas tidur harus baik. Nah, itulah yang kita harus perhatikan untuk mengatasi hipertensi yang bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana. Bagaimana kita memulai obat tekanan darah atau hipertensi ini? Pertama, kalau memang tekanan darahnya antara 120 sampai 129 sistolik, diastoliknya kurang dari 80, itu belum perlu obat. Cukup dengan menjalani pola hidup yang sehat, healthy lifestyle, non-farmakologi, jaga makan, olahraga, tidur cukup. Tapi kalau tekanan darahnya di atas 130 sampai 139 dan sistoliknya kurang dari 85, itu masih coba dulu dengan non-farmakologi itu sampai 6 bulan, dengan catatan kalau memang tidak ada komorbid, entah gangguan jantung, entah gangguan kencing manis, entah stroke dan sebagainya. Dan setelah 6 bulan, jika memang tidak turun, memang perlu intervensi dengan obat. Dan kalau memang tekanan darah yang di atas 140 ke atas ya, sistolik dan diastolik di atas 90, memang sudah perlu obat. Tapi jangan lupa, intervensi dari tindakan atau perilaku hidup sehat juga sangat diperlukan dan tidak boleh diabaikan. Apa yang dimaksud dengan resisten hipertensi? Ini di Amerika konon angka hipertensi sampai mencapai 29% dan angka resistensi hipertensi itu mencapai 12%. Artinya, kalau seseorang sudah minum obat hipertensi sampai 3 jenis dan tidak mau turun tekanan darahnya, itu yang dikatakan resistensi hipertensi. Bisa, kenapa? Ada beberapa hal. Pertama, memang perlu dievaluasi minum obatnya, jadwalnya, cara minumnya, saat minumnya, ya, itu harus dievaluasi. Yang kedua, sudahkah terjadi atau mengalami perubahan gaya hidup yang sehat, olahraga, makan dijaga, tidur cukup. Dan yang selanjutnya, apakah juga minum obat-obat yang lain seperti non-steroid inflamasi seperti ibuprofen, naproxen, obat dekongestan untuk pilek, ya,
Jadi misalnya minum obat pseudoephedrine, ini akan menaikkan tekanan darah. Bisa jadi ada hipertensi sekunder yang tidak diketahui, misalnya hipertiroid atau hiperaldosteronisme, sindrom Cushing, pheochromocytoma, atau penyakit-penyakit lain, stenosis ginjal, penyakit ginjal kronis yang lain. Ini harus diperhatikan. Ini bisa membuat tekanan darah tidak mau turun. Harus perhitungkan komorbid, ya, gangguan jantung, diabetes, dan sebagainya. Ini semua yang harus dievaluasi. Ketika sudah dievaluasi, tentu dokter akan melihat seberapa perlu penambahan obat agar resistensi dari hipertensinya teratasi.